terkait pengelolaan limbah, jadi sudah sebenarnya dari zaman dulu itu sudah mulai ada pengelolaan limbah, karena memang sejak manusia dilahirkan pasti sudah menghasilkan limbah ya, tapi mungkin belum terkelola dengan baik dan belum diatur oleh pemerintah dengan baik. Nah, pada tahun 500 sebelum Masehi itu sebenarnya masyarakat Athena itu sudah mulai mengumpulkan sampah yang mereka hasilkan di pesisir pemukimannya. Meskipun mereka itu hidupnya berpindah dari suatu wilayah tertentu ke wilayah yang lain, membentuk komunitas, tapi setiap perpindahan itu di setiap wilayahnya mereka selalu mengumpulkan sampahnya di pesisir pemukimannya yang jauh dari pemukiman. Jadi sebenarnya sudah ada mulai cara mengelola limbah itu ada. Ingat ya kata-kata mengelola. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut apa bedanya mengelola dengan mengolah ya. Kemudian di tahun 500 sebelum Masehi ya. Kemudian di tahun 1 Masehi itu telah terjadi pengolahan limbah. Ini pengolahan limbah dengan cara model proses pembakaran secara rutin di Palestina dan juga di lembah Gehenna Yerusalem. Nah, kemudian di tahun 5 sampai 15 Masehi itu pembuangan limbah sudah mulai menimbulkan masalah bagi populasi yang ada di perkotaan, sudah menimbulkan efek pada kesehatan manusia. Dan di tahun 1200-an itu Inggris sudah mengeluarkan undang-undang terkait pengolahan sampah, tentu saja karena sudah muncul dampak ya, sehingga muncul peraturan pemerintah. Dan di tahun 1400 tumpukan sampah di pesisir kota itu sudah menjadi masalah serius. Sebenarnya nggak hanya kita di Indonesia ya, sekarang di mana-mana banyak sampah. Di tahun 1400-an pun itu sudah muncul masalah sampah. Adek, Ibu ngajar. Ya. Kemudian di tahun 1750-an sampai tahun 1850-an, nah ini sudah mulai muncul masalah limbah yang bersumber dari industri-industri. Karena di tahun ini sudah muncul revolusi industri, kemudian udah terjadi perpindahan besar-besaran masyarakat dari desa ke kota, dan sudah mulai muncul banyak penumpukan limbah, tidak hanya limbah rumah tangga yang meningkat, tapi juga terjadi peningkatan limbah industri. Kemudian di tahun 1850 sudah mulai nih muncul awal kesadaran masyarakat terkait hubungan kesehatan masyarakat dengan lingkungan. Sudah mulai muncul aktivis lingkungan yang sudah mulai berjuang bagaimana caranya supaya limbah-limbah sampah yang dihasilkan itu bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia itu ada banyak sekali peraturan nasional terkait limbah dan pengelolaan limbah. Kita cek satu-satu. Kalian nanti punya semua lebih baik supaya setidaknya punya simpanan dulu ya. Jadi nanti kalau skripsi tugas akhirnya juga terkait limbah gitu, nanti juga bisa dijadikan referensi nih, mau bicara tentang baku mutu misalnya, mau bicara tentang pengelolaan limbah yang diatur. Nah, ini bisa dijadikan sebagai latar belakang atau landasan teori ya. Nah, pertama adalah peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Memang kalau di Indonesia itu pengelolaan limbahnya secara umum itu memang dibedakan hanya menjadi dua, limbah B3 dan limbah non B3. Tapi sebenarnya ada lagi nanti yang terkait sampah, ada lagi peraturan pemerintah yang terkait air limbah dan lain-lain. Tapi kalau secara pengelompokan di Indonesia itu dikelompokkan menjadi dua itu saja secara umum. Kemudian peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P55 tahun 2005 ini tentang cara uji karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini kaitannya nanti ketika kita mau memahami, ini di bab terakhir, ketika kita akan memahami cara pengelolaan limbah B3. Jadi ini harus paham juga ini cara uji karakteristik limbah B3-nya.
Kemudian peraturan pemerintah lingkungan hidup dan kehutanan nomor 12 tahun 2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini terbaru dan masih disosialisasikan di tahun ini. Kemarin saya dapat undangan itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Mereka mensosialisasikan terkait penyimpanan limbah B3 yang ada di laboratorium. Jadi ini masih dalam setahun ini juga masih sosialisasi dan penerapannya nanti bertahap ya. Kemudian ini peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 95 tahun 2018 ini tentang perizinan pengelolaan limbah B3 terintegrasi dengan izin lingkungan. Izin lingkungan kemarin itu yang terkait AMDAL dan lain sebagainya ya. Itu juga termasuk salah satu izin lingkungan dan harusnya itu juga terintegrasi di tahapan mereka kalau menghasilkan dampak. Ada yang ngambil AMDAL di kelas ini? Saya ya Bu. Ada ya. Nah nggak kebagian Bu. Iya, saling berhubungan sebenarnya. Nah, ketika nanti kita ketika di dalam dokumen AMDAL kita ingin mencarikan solusi terkait dampak penting yang ditimbulkan, maka ya kita nih harusnya terintegrasi dengan perizinan pengelolaan limbah B3-nya, cara pengelolaannya bagaimana. Jadi sebenarnya nggak bisa dilepaskan ya antara materi kimia lingkungan yang satu dengan kimia lingkungan yang lain, itu saling berkaitan. Kemudian selanjutnya peraturan pemerintahnya adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Nah, ini biasanya yang paling sering dipakai mahasiswa-mahasiswa tugas akhir yang fokus penelitiannya menggunakan air limbah. Untuk pengolahan air limbah biasanya nanti dicek baku mutunya. Nah, ini dia bisa menggunakan peraturan menteri ini. Kemudian selanjutnya adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Jadi terkait sampah juga ada aturannya. Kemudian keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1204 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. Ini nanti masuk ke pengelolaan limbah industri, tapi salah satunya industrinya adalah limbah rumah sakit. Jadi sebenarnya itu bisa masuk limbah rumah sakit itu bisa masuk ke industri, bisa masuk ke limbah B3. Tapi nanti di kita ini kita masukkan di limbah rumah sakit, di limbah industri ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, apa yang dengan limbah kemarin minggu kemarin saya sudah menanyakan kepada kalian dan sudah dijawab ya. Limbah adalah sesuatu benda yang kita buang yang sudah nggak punya manfaatnya gitu. Bisa dibuang secara sengaja atau dibuang secara tidak sengaja, akhirnya juga menjadi limbah gitu. Nah, definisi limbah menurut peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014, yang dimaksud dengan limbah itu sisa usaha atau kegiatan yang terdiri dari B3 seperti yang saya sampaikan tadi ya, dan juga limbah non B3. Jadi semua nggak hanya yang beracun dan berbahaya saja yang kita sebut limbah, tapi semua non B3 juga kita sebut limbah. Kemarin pulpennya udah habis nggak kepake, ya udah itu jadi limbah gitu ya. Oke, kita bisa dipahami ya sampai di sini pengertian limbah. Nah, klasifikasi limbah. Klasifikasi limbah itu kalau banyak baca buku akan banyak sekali model penyampaiannya. Ada yang berdasarkan bentuk limbah padat, limbah cair, limbah gas. Ada yang berdasarkan sumber, limbah rumah tangga, limbah gitu. Jadi berbagai macam sebenarnya pengelompokannya berdasarkan apa. Tapi di mata kuliah ini saya coba mengambil pengelompokan limbah berdasarkan ESCAP, ini Komite Lingkungan di daerah Asia Pasifik ya. Jadi kenapa dikelompokkan begini? Supaya nanti pengelolaan limbahnya tertata. Jadi kita cara memahami pengelolaan setiap jenis limbah ini lebih tertata, nggak hanya diakui di Indonesia tapi juga di luar gitu ya, terutama di kawasan Asia Pasifik yang saya dijadikan dasar ini. Yang pertama adalah limbah padat kota.
ya, atau MSW yang selalu kita singkat dengan MSW itu. Kemudian limbah pertanian, selanjutnya adalah limbah industri, dan selanjutnya ada limbah B3. Jadi ada 4 pengelompokan untuk jenis limbah yang menjadi dasar nanti kita mempelajari bagaimana konsep pengelolaan dan pengolahan. Nah, sekarang kita jelaskan apa yang dimaksud pengelolaan, apa yang dimaksud dengan pengolahan. Ada yang bisa menjawab? Pengelolaan, pengolahan. Apa bedanya? Tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau pengolahan ini adalah bagian dari pengelolaan, ya. Nah, berarti sekarang apa itu pengelolaan? Apa yang dimaksud dengan pengolahan? Ada yang mau jawab? Silakan. Halo? Apakah masih berada di tempat? Boleh dijawab di kolom chat kalau malu. Boleh dijawab langsung. Halo? Dengar nggak suara saya? Dengar, Ya, Bu. silakan dijawab. Nggak ada yang tahu? Ya, kalau pengelolaan itu mulai dari bagaimana cara kita menangani limbah, mulai dia dihasilkan, dikeluarkan dari sumbernya. Bahkan dalam beberapa literatur, ketika tahap kita minimasi aja, tahap kita untuk mencegah, tahap preventif untuk mencegah limbah itu terjadi saja, itu sudah termasuk pengelolaan dalam beberapa literatur. Tapi bisa kita sampaikan tahap pengelolaan yang paling pertama itu adalah muncul ketika sumbernya tahap apa yang kita lakukan ketika keluar sampah itu keluar dari sumbernya, tahap pewadahannya, ya, tahap penyimpanannya, terus nanti baru kemudian tahap pengangkutannya bagaimana, untuk dibawa kemana, baru masuk ke tahap pengolahan. Pengolahannya bagaimana, kalau diolah dia nggak bisa, baru masuk ke tahap pembuangan. Pembuangan ini nanti sistemnya modelnya ada lagi, ada teknik, nggak dibuang begitu saja sembarangan. Ada lagi syarat yang harus dipenuhi untuk tahap pembuangan. Bisa dipahami ya? Jadi tahap pengelolaan itu bagaimana caranya? Jadi tidak langsung tidak langsung mengurangi membuat limbah itu menjadi tidak limbah. Nah, itu kalau membuat limbah menjadi tidak limbah itu bisa masuk ke tahap pengolahan, atau mengurangi sifat bahayanya itu masuk ke tahap pengolahan. Sementara kalau tahap pengelolaan itu penanganan kita mulai dari ketika limbah itu dikeluarkan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Nanti deh. Udah main ya. Sekarang mandi. Ini anak saya, saya kalau di rumah nih selalu gini nih pemandangannya. Itu bahaya. Bahaya adik kayak gitu, adik cewek loh. Bahaya nggak main kayak gitu. Ya. Oke, saya menghilangkan tombol, mencari tombol mute-nya juga bingung nih dari tadi. Oke, lanjut ya. Ya, Bu. Ya, oke, lanjut. Maaf, ada yang mengganggu. Nah, kita masuk ke limbah padat kota dulu ya. Secara kita masuk ke setiap jenis limbah. Ini saya sampaikan pandangannya, kondisinya untuk setiap di Indonesia maupun di negara Asia Pasifik lainnya. Nah, limbah padat kota. Limbah padat kota itu bisa berasal dari berbagai macam ya. Ada yang dari limbah rumah tangga, ada yang dari kantor, ada dari hotel, toko sekolah, dan lain-lainnya. Yang dibuang biasanya begitu saja.
ya. Nah, biasanya komponen utama limbah padat kota itu ada sisa makanan, kertas, plastik, kain, logam, pecahan kaca, apalagi yang belum masuk di sini. Sekarang pakai ada masker lagi, ya enggak? Nah, itu yang termasuk ke dalam limbah padat kota. Kemudian berbagai jenis komponen limbah padat kota yang ada di setiap kota itu nggak sama. Dia bervariasi tergantung dari taraf ekonomi dan aktivitas penduduk yang ada di kota itu. Misal nih, ini laporan dari Escape ya, negara-negara dengan pendapatan tinggi itu biasanya limbah padat kotanya lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara dengan pendapatan sedang dan juga negara dengan pendapatan rendah. Kalau negara dengan pendapatan tinggi itu 1,1 sampai 5 kg per kapita per hari, sementara kalau yang sedang itu di 0,52 dan 1,0, dan menurut Escape Indonesia itu termasuk negara dengan pendapatan sedang. Sementara negara yang rendah itu sekitar 0,45 sampai 0,89. Yang masuk ke dalam negara dengan pendapatan rendah adalah Bangladesh, India, Vietnam, dan Myanmar. Kalau sedang India, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kalau negara dengan pendapatan tinggi Australia, Jepang, Hong Kong, Cina, Korea, dan Singapura. Ingat, komponennya juga selain jumlahnya berbeda, tapi komponennya juga berbeda-beda. Ini tergantung negaranya juga. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Kemudian kita masuk ke limbah industri. Nah, limbah industri itu merupakan limbah kemasan, limbah dari pengolahan makanan, minyak, larut, resin, cat, lumpur, tergantunglah industrinya apa ya. Ya, dan juga termasuk di sini adalah limbah rumah sakit. Makanya nanti ketika limbah industri yang saya bahas adalah limbah rumah sakit karena paling dekat dengan kita. Kemudian, nah ini adalah 4 negara tertinggi yang menghasilkan limbah. Jadi 4 peringkat tertinggi. Yang pertama limbah industri ya. Yang pertama adalah Cina. Dia menghasilkan limbah industri sekitar 2,3 kg. Sementara kalau limbah Jepang per US dollar ya ini ya, 1 kilogram. Sementara Australia 0,6 kilogram per hari. Iya. Kemudian kalau Korea, dilanjutkan dengan Korea. Indonesia nggak masuk di limbah industri ya. Indonesia nggak masuk di sini. Ini adalah 4 negara tertinggi. Sementara Indonesia masuk di mana? Indonesia masuk itu di limbah pertanian. Coba kita perhatikan, kalau limbah pertanian apa saja yang dimaksud dengan limbah pertanian? Pupuk atau kotoran hewan atau sisa tanaman atau yang lain-lain. Yang lain-lainnya itu juga bisa termasuk pestisida dan lain-lainnya. Tapi pestisida biasanya nanti masuk ke limbah B3 pengelompokannya. Jadi kalau limbah pertanian yang ada di sini yang dilaporkan di Escape ini hanya pupuk, kotoran hewan, dan sisa tanaman. Yang paling tinggi Cina, Indonesia peringkat 3. Ya, karena kita memang sektor pertaniannya juga lebih baik ya dibandingkan negara-negara yang lain juga. Nah, oke, kita lanjut. Limbah pertanian bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk ke, udah selesai belum tadi? Udah ya, 3 tadi, limbah padat kota, limbah industri, limbah pertanian, dan terakhir ini limbah B3. Nah, limbah B3 di sini sumber limbahnya bisa dari bahan kimia, dari industri, bisa dari rumah sakit, tadi industri ya, atau dari sektor-sektor lain yang menghasilkan limbah B3, limbah beracun dan berbahaya, yaitu limbah yang mudah meledak, kayak laboratorium ya. Di pendidikan berarti laboratorium juga bisa menghasilkan limbah B3, limbah menyala, pengoksidasi, beracun yang memberikan efek kepada makhluk hidup dan lingkungan. Itu yang tergolong ke dalam limbah B3. Nah, jenis limbah utama yang berbahaya yang dihasilkan oleh negara di Asia Pasifik adalah limbah pelarut dan limbah yang mengandung pestisida. Jadi dari limbah pertanian juga itu. Berarti kalau di Indonesia juga agak rawan untuk ini ya. Kemudian peringkat negara penghasil limbah yang paling tinggi Cina, kedua India, ketiga Indonesia, 4 Thailand, dan diikuti dengan
Pakistan. Ya, itu tadi sekilas pengenalan terkait jenis-jenis limbah secara umum saja, kemudian bagaimana kondisi di negara-negara Asia Pasifiknya. Nah, minggu depan itu kita masuknya ke pengelolaannya, sudah langsung masuk ke pengelolaan tahapannya. Jadi memang mungkin lebih butuh waktu lebih dari 1 jam ya untuk menerangkan. Itu malah saya kasih waktu 3 minggu, tapi memang minggu terakhirnya itu digunakan untuk tugas mandiri. Tapi seperti yang saya sampaikan, nanti tugas mandirinya diganti di akhir saja setelah semua materi tersampaikan. Ya, oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Nggak ada? Belum, Bu. Oke, belum ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kenapa limbah harus kita olah? Kenapa harus diolah limbahnya? Karena kalau nggak diolah, maka limbah itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, ya, kerusakan pencemaran air, pencemaran tanah, udara, dan mengganggu kesehatan manusia. Nah, pencemaran air dengan tingkat pencemaran tinggi itu terjadi akibat ini escape ya, laporan. Ini laporan kalau escape itu pembuangan limbah pertanian, limbah padat kota, limbah industri, dan limbah B3 yang terjadi di negara Bangladesh, Kamboja, Cina, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Ini yang dilaporkan banyak negara-negara yang mengalami pencemaran air akibat pembuangan limbah, dan terutama pembuangan limbahnya itu disebabkan oleh pembuangan sampah padat kota. Wajar Indonesia masuk kan? Orang dibuang sampahnya sembarangan, di sungai aja juga penuh sampah gitu, wajar masuk. Dan ini karena memang ini berdasarkan laporan itu memang berdasarkan survei ya, berdasarkan data yang jelas di lapangan. Jadi kalau laporan escape itu bukan berdasarkan prediksi atau pendapat atau cuma melihat sekedar posisinya, tapi memang berdasarkan data ya. Peringkat-peringkatnya juga membuatnya berdasarkan data. Kemudian selanjutnya pencemaran tanah. Nah, ini ada beberapa negara yang juga dilaporkan tanahnya sudah tercemar. Indonesia masuk lagi ya. Ada Vietnam, ada Filipina dan Thailand, ada Malaysia, ada Indonesia, dan penyebabnya beda-beda ternyata. Kalau di Vietnam itu pencemaran tanahnya itu disebabkan oleh limbah pertanian, limbah padat kota, limbah industri, dan limbah berbahaya semua ini ya. Kalau Vietnam. Sementara kalau di Filipina dan Thailand itu disebabkan oleh limbah industri dan limbah B3 pencemaran tanahnya. Kalau Malaysia sama limbah industri dan limbah B3. Kalau Indonesia limbah padat kotanya. Kelihatan kotanya nggak tertata dan nggak terawat ya. Dan juga ada limbah industrinya. Itu pencemaran tanah. Kita lanjut ke pencemaran udara. Nah, menurut escape, pembuangan limbah wilayah di Asia Pasifik itu tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran udara yang dengan tingkat pencemaran yang tinggi. Namun, beberapa kota dilaporkan mengalami pencemaran udara dengan tingkat pencemaran sedang. Bangladesh contohnya, dia dilaporkan mengalami pencemaran udara dengan tingkat sedang akibat limbah padat kota dan limbah B3. Saya deg-degan, Indonesia ada nggak? Ternyata ada di bawah. Cina itu mengalami pencemaran udara dengan tingkat sedang, itu disebabkan oleh limbah pertanian. Sementara kalau Indonesia, ini wajar ya, Cina limbah pertaniannya juga masuk ini di Cina. Memang tadi juga peringkat nomor 1, karena kita sekarang pertanian kita juga banyak berasal dari sana ya. Buah-buahan, sayuran kita, semua berasal dari sana. Kemudian Indonesia itu sendiri tidak mengalami pencemaran udara dengan pencemaran sedang sampai tinggi akibat limbah. Oh, gitu kalimatnya ya, berarti bersyukurlah. Tapi Indonesia itu memang kalau ini di tingkat rata-rata soalnya di berbagai daerah ya, tapi kalau di daerah tertentu yang pusatnya industri seperti daerah Jakarta, Tangerang dan sekitarnya itu udah pencemaran udaranya udah cukup tinggi. Jogja juga sebagian, tapi memang ketika di rata-rata mungkin nggak masuk peringkatnya dibandingkan negara-negara lain. Ya, gitu ya, bisa dipahami ya. Ya, lanjut. Kemudian yang keempat, kenapa itu harus diolah? Karena dia mengganggu kesehatan manusia. Nah, apa saja kesehatan manusia yang dapat terganggu dengan
adanya limbah. Yang pertama adalah bisa menyebabkan kanker dan penyakit kronis, kedua bisa menyebabkan iritasi, yang ketiga bisa menyebabkan gangguan sistem saraf pusat, pusing, kelelahan dan muntah. Kemudian bisa menyebabkan sesak napas, tengkuk sakit, muntah-muntah, pusing dan mual berkepanjangan. Ini sakit kita semua ya. Ini kayaknya yang terakhir ini laporan KPAI. Ini biasanya respondennya itu anak-anak ya untuk ngecek. Ini biasanya gejala-gejala yang ditimbulkan akibat terjadinya pencemaran air, tanah. Kalau udara tadi oke lah kita kalau di daerah-daerah tertentu, enggak, di Indonesia masih segar ya kalau daerah-daerah tertentunya. Bisa dipahami sampai di sini. Makanya karena melihat berbagai dampak yang ditimbulkan ini, makanya kita perlu dan memang untuk masa depan itu perlu orang yang mampu memang punya ide kreatif untuk mengolah limbah ya. Kalau bisa untuk ide-ide berwirausaha itu bagus kalau bisa menciptakan mesin pengolah limbah. Misalnya nih pengolah limbah untuk ibu-ibu rumah tangga, hasil pencucian aja, ibu rumah tangga yang suka bikin kue itu kan limbah cairnya bisa bikin mampet saluran kan, itu karena banyak minyak lemak tuh yang dipakai. Nah kalau punya mesin portable gitu yang murah bisa dimanfaatkan, itu idenya cemerlang sekali. Sebenarnya kalian punya peluang yang sangat tinggi ya. Kalian punya ide bekerja sama dengan orang teknik mesin, teknik industri bikin gitu, terus bisa diperjualbelikan, itu luar biasa. Dulu kan juga mulanya ketika adanya alat pel yang sekarang main nggak perlu diperes-peres, itu kan juga bermulanya dari keresahan ya. Nah kalian juga bisa itu sebenarnya bermula dari keresahan ini, menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk berwirausaha juga, untuk membuka lapangan kerja. Oke, itu cukup untuk hari ini materinya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, nanti PPT-nya saya share di laman daring ya. Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Izin bertanya, Bu. Jam 4.30. Ya, silakan Nise. Nise, panggilannya apa sih, Nise apa Nise? Nise ya, silakan. Izin bertanya, kenapa limbah cair, terutama limbah industri, karena Indonesia banyak mencemari dari limbah industri itu, padahal kan sudah banyak penelitian yang mampu mengurangi kadar polutan di limbah cair itu. Contohnya fotokatalis. Dan kan masih banyak lagi, Bu, selain itu. Kenapa kok sampai sekarang tuh Indonesia masih masuk ke 5 tertinggi? Padahal sudah banyak penelitian untuk mengurangi polutan itu, Bu. Iya, benar. Pertanyaan Nisa bagus sekali. Saya jawab ya. Kelemahan penelitian yang ada di Indonesia di tingkat akademik itu adalah mereka hanya fokus pada penelitian skala laboratorium. Biasanya, dan penelitian itu juga biasanya kejar tayang. Hanya sekedar memenuhi, ada penelitian dapat hibah, laporannya harus segera dikerjakan. Ini kelemahan termasuk saya ya sebagai seorang akademisi. Jadi penelitiannya hanya sekedar skala laboratorium dan tidak ada semangat atau perjuangan untuk mengintegrasikan penelitian yang sudah dihasilkan di skala laboratorium itu dengan industri-industri. Itu masalahnya, Nisa. Dan itu menjadi PR sebenarnya, terutama untuk saya juga. Dan untuk kalian nih nanti kalau misalnya mau mengembangkan salah satu metode, harus bisa cari rekanan untuk bekerja sama supaya bisa diaplikasikan di dunia industri. Nah, tadi saran saya kalau bisa kita mandiri saja. Kita buat tadi kalau untuk limbah apa dulu ya. Kalau limbah B3 mungkin sangat berat karena regulasinya juga sangat panjang itu. Mungkin kita ke limbah-limbah yang sederhana, limbah rumah tangga. Pikirkanlah dulu di limbah rumah tangga ini mau ngolah apa. Kalau bisa menghasilkan sesuatu dan kita bisa jual ke industri gitu, insya Allah itu malah jalan itu, Nisa. Jadi kalau bisa bilang, kenapa ya penelitian itu jurnalnya banyak,
katalis, absorpsi, elektrolisis dan lain-lain. Tapi kok masih kita industrinya termasuk peringkat tadi penghasil limbah yang kalau di industri kayaknya enggak ya, di pertanian dan di B3 tadi kita termasuk ya di Indonesianya. Jadi jawaban saya itu Nise. Kelemahannya para akademisi yang ada di Indonesia itu tidak berapa persen, 99%-nya hanya sekedar melakukan penelitian sebatas penelitian laboratorium, tidak diaplikasi, tidak ada semangat juang dan semangat tinggi untuk berkolaborasi dengan industri-industri. Ya, tapi itu pertanyaannya saya jadi cuil, jadi colekan buat akademisi, termasuk untuk saya juga. Terima kasih Nisa. Bisa dipahami ya Nisa? Bisa Bu, terima kasih. Ya, karena kalau skala laboratorium mau dipraktekkan ke skala industri itu butuh biaya yang lebih banyak. Karena skala laboratorium kita misalnya adsorben, karena saya fokus ke adsorben ya. Nisa nih, skripsinya Nisa. Adsorben yang kita gunakan paling untuk mengatasi 25 ml limbah itu pakai 10 mg. Itu udah butuh biaya berapa kita nih saya? Misalnya untuk mengolah itu. Sementara kalau di industri ya berapa dan nah inilah melakukannya atau kita bisa membuat jadi ini kelemahan kedua nih sekaligus deh saya sampaikan ya. Banyak akademisi itu peneliti yang melakukan penelitian itu tidak hanya sekedar prototipe-nya ya gitu. Tapi ketika mau dibuat dalam skala besar tuh bingung biayanya dari mana gitu. Nggak cukup kalau sekedar biaya penelitian yang 10 juta, 15 juta per tahun itu nggak bisa. Itu juga jadi masalah kedua karena kita support dananya kurang dan kita nggak kreatif untuk mencari sendiri donatur. Misalnya tadi bekerja sama dengan industri. Itu Nisa. Terima kasih ya colekannya. Termasuk juga untuk kalian berarti nih yang lulusan kimia. Bisa dipahami ya Nisa? Bisa Bu. Oke, ada lagi kita bikin adsorben. Coba kalau adsorben sekecil itu nggak akan bisa digunakan langsung mengatasi berbagai liter, berapa liter limbah batik misalnya. Coba di combine, jadi membuat dia membran filter keramik sehingga bisa jadi kayak pot gitu sehingga bisalah menampung 3 liter gitu dari limbah sehingga bisa diterapkan langsung. Tapi memang kita hanya ujinya baru ke zat warnanya, belum uji logam beratnya, belum uji yang lain. Nah untuk bisa diterapkan langsung di industri memang harus kompleks, lengkap harusnya uji parameter limbahnya sehingga benar-benar limbah yang dihasilkan dikeluarkan itu semua parameternya COD, TSS, pH, BOD, apalagi itu kandungan logam berat, zat warna dan sebagainya memang di bawah baku mutu semua. Itu ya. Ada lagi yang lain? Bu maaf nanya lagi Bu. Oke, kalau nggak ada, daring ya, kita lanjutkan di laman daring. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada silakan nyalakan kameranya.